Puluhan anggota Gerakan Aceh Merdeka, GAM, turun dari Jalan Kebun ke Kampung Kresek, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada Selasa sore, 5 Juni 2001 silam. Saat itu, konflik masih menjadi momok bagi warga Aceh. Perang terjadi di mana-mana. GAM membuat kekacauan di Kampung Kresek yang dihuni ragam suku, berniat mengusir warga keluar kampung, karena ingin menguasai wilayah kaya kopi tersebut. Provokasi memainkan isu SARA sebagai pemicu. Ditambah juga dengan, berupa isu bahwa warga di sana diduga kerap membantu aparat TNI dalam operasi memburu kombatan. Inilah kisah perlawanan di Kampung Kresek, Bener Meriah, sebuah kisah tentang perlawanan warga anti-GAM. Berikut kisahnya yang Mimin rangkum dari Aceh Kini. Anggota GAM bersenjata terus beraksi, meneror dengan tembakan ke atas, dan mulai membakar rumah warga. Tak rela, penduduk kampung mengadakan perlawanan dengan bersenjatakan parang. Menang dari segi jumlah dan tekad, mereka berhasil mengusir GAM, yang saat itu disebut pemerintah Indonesia sebagai separatis. Perang di kampung itu sempat terjadi selama 6 jam lebih. Tepat tengah malam, puluhan pasukan GAM meninggalkan desa. Menyisakan mimpi buruk bagi warga, puluhan rumah yang hangus dibakar, 5 orang meninggal, dan puluhan warga lainnya luka-luka. Salah satunya Irma, anak usia 2 tahun, jelas Mus Mulyono kepada saya, saat melakukan liputan ke Kampung Kresek, 24 Agustus 2005. Saat itu, kesepakatan damai Aceh baru berumur 9 hari. Saya ingin merekam suasana langsung Kampung Kresek, yang dikenal sebagai cikal bakal munculnya gerakan warga melawan GAM saat konflik. Apakah kesepakatan damai juga disambut bahagia oleh warga di sana? Mus mengatakan, abangnya yakni Edi Mulyono salah satu korbannya. Dia sempat menyaksikan abangnya tertembak saat berondongan peluru GAM menembus dinding-dinding rumahnya. Kejadian itu begitu membekas di benak warga. Mereka kemudian mendirikan Tugu Perlawanan Rakyat sebagai simbol pertahanan diri dari berbagai gangguan GAM. 1 tahun kemudian, Tugu itu diresmikan oleh Komandan Kodim 0106 Aceh Tengah, Dodi Herardi. Tugu tersebut berdiri tegak di pertigaan Kampung Kresek. Terawat rapi dengan hiasan bunga, bagian atasnya tertulis, Tugu Perlawanan Rakyat. Bergambar ukiran 4 orang warga menghunus parang dan 1 anak menggenggam bunga, lengkap dengan nama di bawahnya. Nama-nama yang tercetak di sana adalah Edi Mulyono, Zen Kaharudin, Marnak, Pirin, dan Irma Yuni Prastika. Usai kejadian, warga terus waspada dan berusaha memperkuat diri, bahkan dengan menciptakan senjata rakitan. Berawal dari Kampung Kresek, berbagai organisasi anti-GAM kemudian tercipta. Hampir semua wilayah di Bener Meriah dan Aceh Tengah mempunyai gerakan untuk melawan GAM. Saat itu, Wakil Ketua Front Bener Meriah, Sutrisno, mengatakan gerakan-gerakan perlawanan itu didirikan secara terpisah oleh kelompok rakyat untuk melindungi diri dari GAM. Contohnya ada Gabungan Putra Daerah, Garuda, Puja Kesuma Tanah Gayo, dan beberapa lainnya. Gerakan itu kian menjamur, kekacauan makin sering terjadi, setelah gerakan-gerakan itu terus berusaha memperkuat diri dengan merakit senjata. Bahkan perang dan pengusiran antar etnis tak bisa dihindarkan. Kekacauan membuat para pemimpin mereka saling menyatukan visi. Kemudian, setelah Front Perlawanan resmi berdiri pada Oktober 2003, sebagai organisasi anti-GAM, gerakan di Bener Meriah pun bersatu di bawahnya. Tujuan kita satu, membuat masyarakat damai dan mempertahankan NKRI, sebut Sutrisno. Di Kabupaten Bener Meriah, organisasi anti-GAM dikenal dengan nama Persatuan Perlawanan Rakyat Merah Putih, PPRMP. Sejak saat itu, Front Bener Meriah mulai mengimbau kepada GAM untuk menghentikan pemberontakan. Bahkan, hampir tidak ada akses kerusuhan setelah Front lebih terorganisir di sana. Selain itu, Front yang bekerja sama dengan TNI juga berhasil mengajak sekitar 40 GAM untuk turun gunung sebelum damai dicapai. Sebagai bentuk kerelaan masyarakat, instruksi untuk mengumpulkan senjata rakitan oleh aparat keamanan juga dipenuhi. Tahun 2003, lebih dari 3.000 pucuk senjata dikumpulkan untuk dimusnahkan di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Setelah itu, senjata rakitan juga dikumpulkan warga saat kesepakatan damai tercapai di Helsinki, 15 Agustus 2005. Walaupun tidak sebanyak dulu, warga yang masih menyimpan senjata rakitan dengan diam-diam menyerahkan kembali ke aparat keamanan. Senjata rakitan, kata Sutrisno, dibuat kala itu hanya untuk melindungi diri. Senjatanya tidak efisien, karena walaupun ada yang mirip dengan senjata asli, tapi tidak otomatis. Pelurunya harus ditembakkan satu-satu, sampai kapanpun tidak akan bisa melawan AK dan GLE milik GAM, sebutnya.
Saat damai telah tercipta, tapi amnesti untuk GAM belum diumumkan pemerintah. Sutrisno mengaku kelompok GAM juga turun ke permukiman untuk bersosialisasi dengan warga. Menurutnya, mereka muncul di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Buket. 5 orang GAM dengan 2 pucuk senjata sempat berbicara lama dengan warga di sebuah pos kamling. Mereka bersikap baik, salah satunya bernama Halidin. Mendengar kabar itu, Sutrisno sempat menghubungi Halidin, "Dimanapun adek mau turun, saya jemput," sebutnya. Tapi Halidin masih tetap pada pendiriannya, mengikuti perjanjian dan turun pada saat amnesti telah diumumkan. Amnesti diumumkan pemerintah Indonesia pada 30 Agustus 2005, para anggota GAM kemudian berbaur bersama warga. Damai tak menyisakan dendam di antara mereka. Menurut Sutrisno, Front Anti GAM bahkan telah mendeklarasikan dirinya sebagai tameng dalam menjamin keamanan bagi para GAM yang turun gunung, sepanjang tidak lagi mengganggu masyarakat. Front benar meriah menerima sebesar-besarnya anggota GAM. Mereka harus bisa mengambil hati masyarakat dan berusaha memperbaiki diri, tegasnya. Kalau kita pikir dendam, masalah ini tidak akan selesai, sebut Sutrisno. Setelah 14 tahun perjanjian damai Aceh, Sutrisno mengatakan tak ada lagi gesekan antara mantan GAM dengan warga di kampungnya. Semuanya sudah selesai saat damai Aceh, kami sudah menjadi kawan, katanya saat saya dihubungi kembali. Minggu, 25 Agustus 2019, Sutrisno menyebut kejadian lama hanya sebagai pengingat tentang pahitnya konflik Aceh. Bahkan kerukunan warga dengan mantan kombatan menarik untuk dipelajari oleh berbagai pihak di dunia. Berbagai komunitas dan negara asing berkunjung kemari untuk mempelajari suasana damai, katanya. Kata Sutrisno, pada Kamis, 22 Agustus 2019, dia bersama salah seorang mantan GAM ikut menjadi narasumber berbagi pengalaman kepada 27 warga asing dari 16 negara yang berkunjung ke sana. Para warga asing tergabung dalam Rotary PAC Center dan berpusat di Chulalongkorn University, Thailand. Mereka ingin mempelajari Aceh dalam menjaga perdamaian selama kurang lebih 14 tahun, ini menjadi daya tarik tersendiri, jelas Sutrisno. Tugu perlawanan rakyat masih berdiri tegak di Kampung Kresek hingga kini. Itu harus dirawat, semata-mata untuk mengingat dan belajar, harapannya agar konflik tak pernah lagi terulang di tanah kita, tutup Sutrisno.